Ya. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Wah kan? Assalamualaikum. Masya Allah. Sat. Ini kangkung nih ya? Kangkung nih, kangkung. Udah berapa lama kangkung nih? Ini umurnya baru berapa nih? 20 hari baru ini. Masya Allah, bener. Iya, insya Allah. Kita pengen ngobrol-ngobrol boleh? Oh, insya Allah. Nah, di sana ya. Insya Allah. Kedua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini setelah sholat subuh berjamaah, kemudian ngopi, sarapan, ketemu Pak RT kita ya. Subhanallah, ternyata banyak kisah hijrah beliau ya dari tahun 98, luar biasa. Akhirnya menginspirasi supaya kita rekam saja, mudah-mudahan bermanfaat buat umat. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, para pemuda khususnya dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, jangan kemana-mana ya. Yang belum zikir, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Kita akan cerita dengan Pak RT kita. Pak RT apa kabar? Alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi gimana itu ceritanya? Gimana ceritanya bisa boleh dibilang dapat hidayah? Bisa aktif ke masjid, bersosialisasi ke masyarakat. Gimana Pak? Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kurang lebih tahun 1998 kan, ketika itu sebelum Zulhijjah kedatangan tamu di rumah saya. Ada jemaah dari sedang bergerak ketika itu, berada di Masjid Menurut Amal. Pagi-pagi seperti jam segini lah, beliau khususi ke rumah saya. Kebetulan ketika itu saya lagi off tuh. Ketika itu saya masih kerja di suatu perusahaan di Perawang. Lagi hari off. Silaturahmi 3 orang jemaah dari pada Bandung, Jawa Barat. Khususi ke rumah saya. Kami terima dengan senang hati gitu ya. Menjaga roh, terus ketika itu saya belum mengenal masjid nih, masih ya? sholat juga, tapi di rumah masih ketika itu. Asbab di kedatangan jamaah ini, maka saya sholat zuhur berjamaah ketika itu, karena diajak seperti itu kan, ada keinginan untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, sholat zuhur, dengarkan taklim, baca taklim Fadilah Amal ketika itu, yaitu Fadilah Sholat, yang mana apabila seseorang berwudu, sebelum wudu menggunakan siwak, kayu siwak seperti ini. Ini ada 10 fadilah yang akan didapat. Pertama, membersihkan gigi, menghilangkan kekuningan, kemudian membuat Allah ridho. Oh, siwak ini ya. Dan 2 rakaat sholat dengan bersiwak, dengan tidak bersiwak. Ini 70 rakaat kita menggunakan siwak ini. Ini daripada keuntungan kita menggunakan siwak ini. Kemudian untuk hari berikutnya saya dianjurkan untuk pergi ke markas dakwah. Itu masih ingat tuh ya? Masih ingat. Taklim ya. Waktu itu tentang Fadilah Siwak. Fadilah Siwak. Walaupun tahun 98. Allah ya, tahun 98. Cuma kayu siwak ini saya ketika itu belum tahu. Langsung saya tanya ketika dia Al-Falah kan, setelah bayan maghrib itu, dia anjurkan untuk pergi ke markas dakwah di Al-Falah, Jalan Sumatera ketika itu, di Pekan Kacamayang sekarang ini. Maka malam Jumat itu saya menghadiri majlis bayan ketika itu, yang memberikan tausiah itu Maulana Hamdan. Baru kali itulah saya mendengar tausiah yang menyentuh hati sekalian. Setelah bayan ada taskilan tuh, orang berdiri, ada yang 4 bulan, 40 hari, ada yang 3 hari. Saya pilih 3 hari aja lah. Saya ikut berdiri tuh. Lalu untuk persiapan 3 hari gitu itu saya belum pakai nih, maka diantarlah satu jemaah untuk menjemput pakaian gitu ya. Dijemput ya? Iya. Masya Allah. Pokoknya berapa berapa orang?
jemaah ketika itu 10 orang lah keluar 3 hari itu. Enggak yang jemput pakaian? Berdua kami Berdua, sama Dalil sama apa? Tim taskil. Oh, dikawal tuh ya. Dia kawal. Dari markas sampai ke rumah. Ya. Wow. Langsung ambil pakaian, kemas-kemas, berangkat ke markas itikaf sana. Paginya kasih bayan tenda ya. Itu udah ada istri anak ya? Udah, Boleh. boleh. Cuma di perusahaan saya belum izin nih. Izin. Karena hari Jumat saya libur, Sabtu setengah hari biasanya. Bisa lah. Berarti izin 1 hari nih. Maka saya buat surat sakit lah. Saya lagi sakit nih, sakit iman. Tolong buatkan surat ya. Kalau misalnya jasmani sakit-sakit juga lah, capek-capek. Tapi yang jelas sakit iman gitu. Masya Allah. Untuk saya diopname di 3 hari di masjid. Sakit imam. Jadi kalau jasmani diopname di rumah sakit, sakit iman di masjid ya? Iya, seperti itu. Maka saya laluilah 3 hari pertama itu tahun 98 itu. Hari pertama masih biasa saja. Biasa saja. Belum ada, masih sholat, ikut taklim. Hari kedua mendapat tarbiyah. Ketika itu di tempat kami keluar itu ada orang meninggal. Orang meninggal dunia kan. Maka mayat ini disolatkanlah di masjid itu. Baru kali pertama saya mengikuti sholat jenazah. Saya pikir saya berpikir seperti ini, kok nggak ada rukuknya sama sujudnya. Sholat yang nggak ada ruku dan sujud ya? Ya, rupanya sholat jenazah seperti itu. Itulah. Bingung tuh. Iya. Nggak nanya sama siapa situ? Enggak, setelah selesai sholat tuh, rupanya sholat jenazah itu nggak ada ruku dan sujudnya. Ketika saya membaca Al-Fatihah aja, Al-Fatihah, kemudian sholawat. Rakaat kedua, takbir kedua, sholawat pada Nabi. Kemudian rakaat ketiga, kita doakan mayat tuh, Allahumma firlahu kalau laki-laki. Kalau waktu itu emang udah tahu doanya belum? Belum, bahasa Indonesia, ya Allah ampunkanlah mayat ini, gitu aja, seperti itu dalam hati kan. Cuman kok nggak, kapan rukunya? Iya. Gitu ya? Kok tahu-tahu udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, Pak. Udah. Seperti itu. Itulah. Dalam ketika sholat itu pun saya berpikir suatu saat nanti saya seperti ini juga. Allah. Akan disolatkan. Maka timbullah dalam hati saya, memang benar kehidupan di dunia ini sementara, Ustaz. 67 tahun. Dengan sisa-sisa umur kita ini, insya Allah kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kisah yang saya alami ini menjadi motivasi ataupun semangat untuk dapat mengamalkan agama secara sempurna bagi kita semua. Dan kita risau juga anak istri kita, sampai saat ini belum full melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kerisauan kita ini, mudah-mudahan di kampung kita ini lahir hafizoh, anak yang hafal Al-Quran, kemudian alim-alimah, kemudian dai-daiyah yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di awal waktu, kemudian tutup aurat dengan sempurna. Maka bukan mustahil juga kampung kita ini sebagaimana kampung Madinah Al-Munawwarah di zaman Rasulullah SAW. Hidup 4 amalan, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmat. Dan insya Allah jemaah-jemaah diantar ke seluruh alam untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pikir dan kerisauan saya sebagai muslim kepada saudara-saudara kita yang berada di, khususnya di RT 5 Sidomulyo ini, Pak. Sekalian ya. Ya.
Masya Allah. Itu pas selesai 3 hari gimana sih waktu ke rumah? Selesai 3 hari ya kalau carilah sama aliasnya kan. Saya keluar 3 hari. Doakan juga lah untuk nambah pengorbanan 40 hari. Berapa bulan kemudian langsung 40 hari ke Jakarta Utara. Allah kirim ke situ. Setelah 3 hari udah bisa rutin ke masjid ya? Alhamdulillah setelah 3 hari risau lagi ya Ustaz. Masjid masih belum ada sholat berjamaah ketika itu. Ada Tahun masjid, segitu tuh. ya. Maka saya azan, bisanya saya azan ketika itu. Saya azan lah. Orang-orang bingung, wah ada azan sekarang masjid. Tumben-tumben ya? Ya. Allah. Maghrib ada azan, Isya ada azan, subuh ada azan. Jadi sholatnya masih 2 atau 3 orang aja. Iya, iya. Ada ustadz berdiriin gitu kan. Ya. Ustadz itu berdiriin lah jadi imam. Satu demi satu, insya Allah warga mau sholat berjamaah. Amin. Kemudian setiap hari Rabu saya jauhlah sendiri tuh, Keliling-keliling kampung. keliling kampung tuh, ngajak aja. Sampai bilang ini sempat ada 5 atau 10 orang seperti kamu nih, Din. Insya Allah kampung ini Allah. aman nih. Ada Ya. tokoh-tokoh masyarakat bicara seperti itu. Tapi bukan semudah yang kita bayangkan. Iya. Alhamdulillah banyak juga tantangan yang kita hadapi. Ada yang nggak setuju, ada yang banyak lah. Tapi itu namanya lika-liku hidup Perjuangan ya. perjuangan. Mudah-mudahan kita istiqomah lah dalam usaha yang Allah tunjukkan, usaha yang mulia ini sampai akhir hayat kita dan diteruskan oleh anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Pak RT. Udah lama kita kenal, baru dengar ceritanya ternyata ya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah kita Insya Allah. saling mendoakan. Oke, teman-teman semua, luar biasa. Tahun 98 tragedinya. Dikenalkan dengan jemaah, dapat tamu tak diundang. Kemudian luar biasa ya, pengalaman pertama kali sholat jenazah seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.